Jadi sesuai judul yang udah kalian baca, di pertemuan pertama ini kita bakal bahas tentang bilangan. Nah, di sini aku mau langsung ke bagian soal-soal. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Nah, ini kita punya soal nomor 1. Yang ditanya adalah 7 bagi 2 per 0,5 dibagi 14 per 2. Nah, yang pertama kita perlu selesaikan itu dari yang sebelah kiri. Kalau kita bisa menguraikan berarti dia seperti ini. 7 dibagi 2 dibagi 1 per 2. Itu yang kiri, terus dibagi 14 per 2. Itu yang kanan kan. Nah, di sini ingat ya, kalau kita ada tanda dibagi, pecahan itu nanti jadinya dia dikali terus dibalik. Nah, jadinya 7 per 2 dikali 2 per 1. Nah, hal itu juga bisa kita terapin di yang ini. Jadi dikali 2 per 14. Ini bisa kita coret kan? Kita coret dapat 7 di bawah. Terus yang ini juga kita coret. Nah, kita dapat 7 per 1 dikali 1 per 7. Nah, ini juga bisa kita coret deh. Coret, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, 1 itu yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini kan ada suatu persamaan ya. Kalian kalau beda-beda gini, kalian kumpulin satu variabel dulu. Nah, ini kan aku ada A sama ada A. Terus ada B sama ada B. Nah, terus cara kita melakukannya adalah kita tulis 2A min 2 per 7A ditambah 3B min 3 per 5B. Nah, kita tinggal bikin per 7. Nah, di sini berapa atasnya? Di atasnya adalah 2 kali 7 dikurangi 2 ditambah ininya 5, jadi 3 kali 5 B dikurangi 3B. Nah, kenapa ini 2 kali 7? Kenapa ini 3 kali 5? Karena kan di bawahnya kan kita ada angka 7 penyebutnya sama 5. Nah, awalnya kan dari 2 ya di sini. Berarti pas diturunin ke bawah ini, dia tetap nilainya harus 2. Nah, ini kan sebenarnya kan gini. 2 kali 7A per 7 dikurangi 2A per 7 gitu kan. Kan kalau ini kan udah tetap ya sama nih, sama yang ini. Nah, kalau yang ini tuh dikali 7 karena kan dia jadinya 2A doang. Nah, ini kita coret jadinya 2A doang kan. Sama kayak yang ini. Gitu. Nah, udah deh, kita kerjain 2 kali 7 14 minus 2A minus 7A ditambah 15 minus 3 per 5B. Nah, ini perhatiin ya, aku di sini nulis A-nya adalah di luar. Berarti A ini tuh masuk ke sini. Bisa juga kalian nulisnya kayak gini yang bisa di dalam. Ini biar lebih simpel aja. Gitu. Nah, berarti kita punya 12 per 7A ditambah 12 per 5B. Nah, kita punya trik di sini, kita punya 12. Kita bisa keluarin 12-nya jadi 12 1 per 7A ditambah 1 per 5B. Nah, ini sama caranya kayak yang tadi, pakai panjang. Di sini berapa? Di sini 35. Nah, kenapa 35? Karena di sini kita pakai dikali faktornya. Terus nanti 35-nya ini 35 dibagi 7 dapat 5. Nah, di atasnya kita tulis 1 kali 5A ditambah 35 dibagi 5 dapat 7 kan, berarti 1 kali 7B. Nah, ini kalau kalian mau jabarin berarti kan 1 kali 5A per 35, ini kan coret 7 kan, jadinya A per 7 kan. Terus kalau yang ini 1 kali 7B per 35 coret jadinya 5, jadinya B per 5. Nah, ini kan udah sama yang di sini. Ini juga udah sama. Oke. Kebayang ya? Kita lanjut hitungannya, berarti
kita dapat 12 5A ditambah 7B per 35. Nah 35 nya ini kan juga menyangkut kedua-duanya ya, karena ininya panjang. Bisa deh kita pindahin ke sini. Nanti kita dapat jawabannya 12 per 35 kali 5A tambah 7B. Berarti jawabannya ada di D. Ini sebenarnya cepat ngerjainnya, cuma ini aku jelasin lebih detail aja gitu. Ini gampang kok, kalian tinggal biasain latihan soal aja. Oke, lanjut dari soal ketiga ya. Oke, ini adalah salah satu soal yang cukup sering kita temuin di UTBK. Ingat, kalau mengerjakan suatu operasi itu di bentar. Itu dibiasain dari yang dalam kurung. Nah, di sini kita punya dalam kurung nih. Berarti kita kerjain dari dia dulu. Ini ya. 3 1. Nah, kita perlu perhatiin di sini adalah polanya A bulatan B. Berarti kita bisa katakan kalau 3 bulatan 1, 3 itu sebagai A, 1 itu sebagai B. Nah, kita masukin pertama B, berarti 1 4, 4 nya masukin aja, minus A, berarti 3 minus A. Nah, ini sama kerjain yang di dalam kurung dulu. Berarti ini kan 1 dikali tetap 1 ya, berarti 4 minus 3 1 minus 3, 1 minus 3 minus 2. Nah, maka dari itu kita dapat 2 lingkaran min 2. Kenapa di sini min 2? Karena kan dari 3 lingkaran 1 ini itu hasilnya min 2. Nah, di sini ini kita masukin min 2 nya, jadi 2 lingkaran min 2. Nah, nanti kita dapat substitusiin hal yang sama, berarti masukin B. Ini kan A, ini B, masukin B, berarti minus 2 dikali 4 minus masukin A. Masukin A minus masukin A. Terakhir ya. Nah, di sini kita dapat minus 2 dikali 2 minus 2. Minus 2 kali 2 minus 4 minus 2 sama dengan 6. Yeay. Jadi jawabannya minus 6. Jadi jawabannya minus 6. Itu. Oke, untuk soal nomor 3 kita punya nomor 4 maaf, kita punya bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19. Nah, di sini adalah kita bisa menyederhanakan, karena di sini dapat kita perhatikan juga dia tuh seperti kelipatan gitu kan. Di sini 0,33. Dan di sini ada 0,99 dan 0,99 di mana 0,99 itu sama dengan 3 dikali 0,33. Kemudian sini kita punya 0,66 di mana 0,66 itu 2 dikali 0,33. Nah, langkah pertama itu kita bisa menyederhanakan dulu. Kita bikin A, lagi jauh ya, B, C, D. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan berarti yang ini adalah 0,33 dikali 3 kali 18 per 38, terus yang ini juga 0,33 kali 3 kali 3 per 38, terus terus yang C itu ada 0,33 kali 3 kali 10 per 38, terus yang D ada 0,33 kali 2 kali 18 per 38, yang E ada 0,33 kali 2 kali 9 per 38. Nah, ini semuanya 0,33 semua nih, berarti kita bisa mengabaikan mereka, kita nggak usah lihat mereka lagi. Nah, yang perlu kita lihat tuh yang di sebelah sininya aja. Itu kita bandingin sama ini dia. Kita bandingin sama 18 per 19. 19 ini 38 itu 19 kali 2 kan. Berarti ini tuh jadinya nanti
3 kali 18 per 19 kali 2. Nah, ini aja kita dapat jelas 3 per 2 itu kan 1,5. Segala suatu bilangan kalau dikali 1,5 pasti lebih besar daripada bilangan itu kan. Jadi ini kan 1,5 kali 18 per 19. Nah, udah deh, karena kita punya komponen 1,5 ini, berarti otomatis yang A ini lebih besar. Jadi udah, kita punya jawaban A. Tapi nggak apa-apa, kita buktiin yang lain. Ini berarti 3 kali 3 per 2 kali 19. Nah, ini juga 3 per 2 kan kita punya. Tapi di atasnya di sini 3. Sedangkan di situ jadi 18. 18 itu kan 16 kali 3, berarti dia pasti lebih kecil. Nah, yang ini juga. Ini berarti 3 per 2 kali 10 per 19. Nah, 10 ini kan lebih kecil daripada 18 ya. Berarti otomatis dia pasti lebih kecil. Terus yang ini juga 2 kali 18 per, nah ini kan 19 per 2. Nah, dia juga ada pengalinya nih, 2 kali 2, tapi 2 per 2 itu kan 1. Jadinya 1 kali 18 per 19. Nah, ini kan jadinya 18 per 19 aja kan. Berarti ini jadinya sama dengan yang ini. Terus kita ke yang terakhir, 2 kali 9 per 2 kali 19. Ini sama kayak yang atas. Di sini 9 lebih kecil daripada 18, berarti otomatis dia lebih kecil. Nah, benar deh, jawabannya A. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Di antara 5 bilangan berikut, yang nilainya paling besar adalah, yang ditanya adalah nilainya paling besar. Tips mengerjakan soal kayak gini adalah jangan dihitung berapa nilainya. Jangan hitung nilai. Kenapa? Karena itu akan membuang-buang waktu kalian. Tapi kita cuma perlu perbandingan. Nah, gimana cara membandingkannya? Kita cari bilangan-bilangan yang kira-kira mereka berhubungan. Di sini kita coba perhatiin yang persennya. Kita tahu bahwa 45 itu sama dengan 15 kali 5, kali 3, maaf. Kali 3. Terus 60 itu sama dengan 15 kali 4. 90 itu sama dengan 15 kali 6. Ya kan? Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa 15 ini bisa kita kotak-katik persentasenya. Kita coba kotak-katik ya. Yang pertama ini berarti jadinya taruh bawah. Jadinya 9 per 7 dikali 3 kali 15%. Terus yang ini jadi 18 per 7 dikali 15%. Yang ini jadi 19 per 4 dikali 4 kali 60%. Kan 60%. 19%, maaf. 15%. Terus yang ini jadi kita punya 9 per 21 kali 6 kali 15%. Dan terakhir kita punya 18 per 21 kali 3 kali 15%. Buat ngebuktiinnya ya berarti 3 kali 15 itu kan 45. Berarti dia sama kan sama ini. Gitu sih. Nah, di sini kita tinggal sederhanain. Kita punya ini kita bisa bagi berapa ya? Ini bisa kita coret dapat 7. Kita punya 18 per 7 kali 15%. Nah, di sini yang B itu sama yang 18 per 7 kali 15%. Karena yang ditanya nilainya paling besar, berarti kan nggak mungkin ada yang sama kan? Berarti kita bisa langsung coret mereka berdua. Nggak mungkin. Sorry masih. Nggak mungkin. Oke, kita tinggal punya 3 pilihan. Yang D juga bisa kita coret, kita bagi 3, 9 bagi 3, 6 bagi 3 itu dapat 2, 7 bagi 3, 21 bagi 3 dapat 7. Berarti ini 9 kali 2 per 7 kali 15%. Nah, sama kayak yang tadi, di sini kita punya komponen 9 kali 2. Di sini kita punya komponen 9 kali 3. Pasti otomatis
9 kali 3 itu lebih besar daripada 9 kali 2 kan. Nah gitu, berarti otomatis yang A ini lebih besar daripada yang D. Berarti kita bisa singkirin yang D. Terakhir banget. Nah terakhir banget, udah deh, dia tinggal ternyata dia punya 4 coret-coret. Berarti dia hasilnya 19 kali 15%. Nah karena 15% udah sama semua, tadi kan aku bilang ya 15% bisa kita abaikan. Udah kita anggap dia nggak ada. Berarti di sini dia cuma ada 9 kali 3 18/7 sama ini 19. Coba menurut kalian 18/7 sama 19 gedean mana? Jelas gedean 19 kan? Kenapa? Ini aja dibagi 7, padahal 19 itu lebih gede daripada 18. Seperti ini. Nah, kita dapat simpulkan bahwa yang paling besar adalah yang C. Sorry. Gitu deh. Cukup jelas ya. Terus kita ke nomor berapa sekarang? Nomor 6. Taruh dulu soalnya dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini sebenarnya ada penjelasan di atasnya. Itu ada tentukan nilai X pada gambar B agar hubungan penyelesaian operator matematika gambar B seperti hubungan penyelesaian gambar A. Nah, itu adalah perintahnya. Cuma biasanya kalau soal kayak gini kalian langsung fokus ke kotak-kotaknya aja. Oke, tips dari aku adalah kalian banyak-banyak kerjain soal kalau kayak gini. Kenapa? Karena biasanya dalam satu kotak itu polanya nggak cuma satu. Contoh 24 ini kita bisa misalnya 8 kali 3. Kita bisa 8 itu kita bisa dapat dari sini. Ditambah dapat 8. Terus ini dibagi dapat 3. 8 kali 3 24. Tapi kalau kita terapin ke sini tambah dapat 5 dibagi nggak mungkin koma karena di sini pilihan gandanya nggak ada yang koma. Berarti salah. Terus apalagi nih kemungkinan yang bisa kita dapat? Nah, di sini kita punya nyelang. Dikali dapat 30. Dikali dapat 6. Oke, berarti 30 minus 6 sama dengan 24. Kita coba. Dikali dapat 28. Dikali dapat 1. Nah, di sini kita coba 28 ikut 1. 8. 28 minus 8 sama dengan 20. Nah, ada nggak jawabannya 20? Udah ya? Udah, kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, jadi ternyata nomor 7 dia sama. Dan tipenya juga sama. Kita tinggal kali. Dapat 40. Kali dapat minus 3 dapat 3. 7. Ini udah jawabannya. Ada kok di pilihannya. Sama ya. Kita lanjut ke nomor 8 aja. Oke, di nomor 8 ini dia tipe, cuma variasinya aja. Dan ini menurut aku cukup banyak ketemu di UTBK. Jadi kalian kalau bisa nemuin kayak satu bak soal yang emang bahas kayak gini gitu. Karena tips aku ya kalian banyak latihan soal aja. Kenapa? Kalau kita banyak latihan soal, kita bakal terbiasa dengan ide-ide pola. Nah, di sini aku udah nemuin. Jadi hubungan apa sih? Ada 2, 30 sama 5 dapat 10. Coba kita coba 30 dibagi 2 itu dapat 15. 15 kita kurangi 5 dapat 10. Kita coba apakah di segitiga kedua nemu jawaban yang sama. Kenapa aku lanjutin dari 30 bagi 2 itu aku langsung bisa 15 karena di 45 ini juga bisa dibagi 3. Aku udah coba yang 30 bagi 5 ini kan juga bisa 45 bagi 9 tapi ternyata hasilnya nggak sama, bukan 10 hasilnya, nggak nemu. Nah, ini kita bagi dapat 5 bagi 3 15. Nah, selisih deh. Selisihnya kita dapat 6. Dah, coba 6. Kayak gitu. Selanjutnya nomor 9 sama 10 aku mau kasih kalian latihan soal itu dari tipe yang sama kayak nomor 3 tadi. Coba ya, cara aku tulis soalnya dulu. Oke, ini soal buat nomor 9 sama 10 yang aku kasih kalian buat latihan. Ini tipenya sama. Tips aku ingat kerjain dari dalam kurungnya dulu. Terus buat yang ini juga dalam kurungnya dulu. Dan kalau yang ini tuh yang nomor 10 itu kan dia sama dengannya. Jadi kalian selesaikan dulu yang ini, terus nanti kalian selesaikan yang ini. Nanti barulah kalian cari persamaannya. Gitu. Mungkin bisa di-screenshot dulu. Kita lanjut ke nomor 11. Selanjutnya kita bakal bahas tentang barisan bilangan. Oke, jadi kita masuk ke barisan bilangan.
Ini sebenarnya mirip sama cara yang tadi segitiga sama kotak itu. Kalian sering latihan soal karena emang banyak banget pola yang bisa dibuat dari warisan bilangan. Di sini mungkin aku contohin beberapa aja, sama nanti mungkin ada latihan juga dari aku ya, karena ini yang butuh latihan juga. Kita cari deh 1 sama 2 tuh hubungannya apa sih. Dia bisa dikali, misalkan kita kali 2, atau enggak dia bisa ditambah 1. Terus kita lihat 2 sama 2 tuh hubungannya apa. 2 sama 2 ini dikali 1 atau bagi 1. Kita cek 2 sama 4 ini kali 2 atau tambah 2. 4 sama 8 ini kali 2 atau tambah 4. Nah, tapi karena di sini kita udah punya pola, ini kali 1, ini kali 2. Coba kita cek, berarti yang ini apakah dia kali 3? Ya, ternyata dia benar kali 3. Berarti kita punya pola yang atas kali 3. Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Terus kita cek yang bawah. 8 ke 11 itu apa? 8 ke 11 itu cuma ada tambah 3. Nah, kita perhatiin pola sebelumnya. Ini kan tadinya kan kayak seakan-akan sama-sama kali 2 ya. Tapi ternyata di situ salah. Nah, jadi kita punya tambah 1, tambah 2, tambah 3. Itu berarti kesini kita punya hasilnya dia tambah 4, ya kali 4. Berarti kesini dia tambah 5. Berarti jawabannya adalah 153 gitu. Kita lanjut ke soal nomor 12. 12 ini bilangannya kita punya 3, 7, 14, 19, 57, 63, 253. Wah, kayaknya gede banget ya. Kita cari 3 sama 3 itu hubungannya apa? Ada kali 1 atau bagi 1, ya kan? 3 sama 7 ini apa sih? Kayak cuma ditambah 4 gak sih? Oke, berarti karena dia gak ada kali bagi, kita pindahin ke atas saja. 4. Terus 7 sama 14 ini kali 2. Nah, coba kita cek, berarti yang ini itu apakah dia kali 3? Ya, ternyata dia kali 3. Berarti yang benar adalah yang ini. Kali 1, kali 2, kali 3. Kita cek yang atas sekarang. 14 ke 19 itu tambah 5. Oke, kita dapat pola. Di sini dia 57 ke 63 itu tambah 6, ya kan? Berarti di sini dia kali 4, berarti di sini dia tambah 7. Berarti hasilnya sorry. Ini angkanya aku tipe 252. Nah, di sini berarti angkanya 259. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Di sini kita ada X sama Y, ditanya adalah nilai X dan Y. Kita coba hubungan dari yang ada angkanya dulu aja langsung ya. Misalnya 24 sama 6. 24 sama 6 ini berapa? Sama 6 ini dibagi 4. Ya kan? Bagi 4. Ini dikali 8. 48 sama 12 bagi 4. 12 sama 96 kali 8. Kita coba, berarti di sini itu kali 8. Kali 8. Kenapa? Karena polanya emang kali 8, kali 8, kali 8. Berarti berapa yang dikali 8 hasilnya? X kali 8. X sama dengan 3. Kita coba yang Y itu berarti di sini hubungannya bagi 4. Lalu berarti 96 dibagi 4 sama dengan Y. Coba hitung, 96 dibagi 4, 2, 8, 1, 6, 4 kali 4, 16. Oh, berarti Y sama dengan 24. Yeay, kita udah nemu jawabannya. Gitu deh. Sekarang aritmatika sama geometri, aku mau ingetin kalian ke rumus. Kalau aritmatika
Maaf ya kalau ada suara gangguan. Aritmatika rumus suku ke N sama dengan UN sama dengan A ditambah N min 1 B, dimana A sama dengan suku ke 1, B sama dengan selisih. Terus kita punya kalau geometri, rumus suku ke N itu sama dengan UN sama dengan AR pangkat N min 1, dimana A juga suku pertama dan R itu rasio. Ingat kalau aritmatika itu yang penjumlahan pengurangan, kalau geometri itu yang perkalian pembagian, makanya dia disebutnya rasio. Kita coba ke contoh soal. Misalnya diketahui deret bilangan. Nah, kita punya deret bilangan, kalian nggak perlu bingung kenapa dia tambah minus kayak gini, nggak koma kayak yang atas. Kalian perhatiin aja bilangannya, berarti kalau kita bisa ngurutin bilangan itu seperti ini kan, 5, 2, minus 1, minus 4 gitu kan. Nah, dari sini nih kita cari hubungannya apa. Nah, itu udah minus 3, ini juga minus 3, berarti dan seterusnya minus 3. Nah, kita dapat kesimpulan A nya sama dengan 5, B nya sama dengan minus 3. Kenapa minus 3? Karena selisihnya minus 3. Terus kita tinggal masukin ke rumus. Kita tulis rumus ya. Ingat rumus yang atas, dimana UN sama dengan A N min 1 kali B. Kita masukin ke sini, A nya kita punya 5, 21 ya. Berarti di sini 21 minus 1 dikali minus 3. Maka kita punya 5 dikali sorry ditambah. Nah, ini berarti 20 kali minus 3. Berarti suku kedua satunya kita punya 5 ditambah minus 60. Berarti hasilnya minus 55. Nah, itu merupakan suku kedua satu. Kita ke nomor 15. Oke, nomor 15 kita punya bilangannya. Terus cara yang sama kayak tadi, kita cari hubungannya dulu. Nah, misalnya kita bisa lihat nih, dia dari 3 ke 3/2, terus ke 3/4, terus ke 3/8. Berarti kalau kita cari, berarti di sini adalah dibagi 2. Terus ke sini juga dibagi 2 lagi. Ke sini juga dibagi 2 lagi. Berarti kita punya A sama dengan 3 dan rasionya sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena X dibagi 2 itu berarti sama dengan X dikali 1/, ya kan? Jadi rasio kan pengali, berarti 1/2. Nah, kita masukin ke rumus, kita tulis dulu rumusnya biar gak lupa lagi. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita masukin berarti dapat U11 sama dengan 3 dikali 1/2 pangkat 10. Nah, kita punya 3 dikali 1/1024. 1024 ini 2 pangkat 10, jadi kita punya jawaban 3/1024. Gitu deh.
Nah, ini udah yang dari materi bilangan yang udah aku jelasin. Selanjutnya aku mau kasih tulisan latihan soalnya buat kalian. Oke.